di negara kita di Indonesia. Ya kita ketahui bahwa COVID ini sudah eh, cukup lama ya. Dampaknya juga sangat luas. Bagaimana tidak hanya dampak ekonomi, ya semua sisi, semua segi, semua lini kena dampaknya. Termasuk juga sekolah. Enggak cuma yang kuliah, SMA, SMP, SD, TK, PG pun ya kena dampaknya. Sehingga mengharuskan online. Tidak hanya itu, bahkan ibadah pun ya baik Kristen di gereja, ya Islam di masjid, semuanya di wihara, semuanya ya dilarang untuk pertemuan-pertemuan yang cukup banyak ya, sehingga dibatasin dan sehingga kita mengarah kepada sekolah saja ya. Sehingga inilah yang kita lakukan hampir 2 tahun ini, kita mengadakan sekolah kita secara online ya. Dan kita ketahui bahwa untuk anak PG, anak TK, sekolah online ini nggak cocok, ya nggak cocok untuk mereka. Tapi karena situasi dan kondisi memaksakan kita seperti ini, ya, sehingga kita harus mengikuti peraturan untuk kita masuk kepada sekolah online. Apalagi bagi orang tua, ya bagi papa, bagi mama, udah mau kerja begitu ya, terganggu oleh anak yang sekolah online. Apalagi HP atau perangkat laptop cuma satu-satunya mau dipakai juga dipakai untuk anak begitu ya. Apalagi ditambah lagi kuota begitu ya. Mau tidak mau harus tambahan membeli kuota ya, kurang lebih 2 tahun kita mengalami situasi seperti ini. Tapi kita bersyukur mama-mama, papa-papa ya, bahwa situasi sepertinya sudah dapat diatasi oleh pemerintah kita, walaupun saat ini kita mengetahui ya ada tingkat COVID-19 yang terbaru yaitu Omikron. Di Indonesia sudah masuk ya, tapi yang paling besar itu adalah di Eropa dan di Amerika ya. Yang bagaimana hampir ratusan ribu orang satu hari ya terjangkit ya. Jadi ini sangat cukup mengkhawatirkan. Di Indonesia kita doakan terus buat pemerintah boleh mengatasi ini, dan yang terpenting adalah bagi kita ya, bagi kita semua untuk kita boleh mengikuti peraturan kesehatan ya, untuk kita boleh dihindarkan dan dijauhkan. Secara khusus dalam aktivitas kita, istimewa bagi sekolah kita di tempat ini. Jadi oleh karena itulah melihat situasi ini ya, kita mengundang ke orang tua, mama-mama untuk kita boleh membicarakan, mendiskusikan tentang hal ini sebentar ya, karena ini berdampak ke depan untuk sekolah kita. Ya, tentu ini perlu kita antisipasi. Jadi mama-mama, papa-papa, seperti yang kita ketahui bahwa kita akan ya sesuai dengan peraturan pemerintah yang sudah memberi lampu hijau untuk kita boleh mengadakan sekolah tatap muka. Ya, kalau kita melihat beberapa sekolah sudah melaksanakannya, dan ini pun kita sekolah kita PKMI Immanuel Bogor juga melaksanakannya. Jadi tentunya dengan protokol kesehatan. Jadi kita akan, silakan masuk, Mama, silakan. Ya, jadi kita akan membicarakan hal ini. Agenda kita, mama-mama, papa-papa, yaitu yang pertama sosialisasi, dan yang kedua nanti kita ada tanya jawab. Silakan mama-mama, papa-papa, ada yang mau pertanyaan, silakan. Baik yang di sini maupun juga ada yang beberapa di Zoom ya. Boleh silakan nanti mengajukan pertanyaan, apa yang bisa kami jawab nanti akan kita jawab ibu-ibu ya. Baik, sebelumnya mari kita sejenak dulu ya, kita memohon hikmat dan pertolongan Tuhan. Kita satu dalam doa, saya pimpin dalam doa kita ya secara Kristen. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur
pada hari ini kami boleh dipertemukan di dalam pertemuan ini untuk kami boleh membicarakan, mendiskusikan, menyatukan hati, sepakat untuk kami boleh memulai sekolah secara tatap muka dalam semester ini. Maka peran sekolah dan peran orang tua itu penting. Maka kami mendoakan supaya kami boleh bersama-sama memutuskan beberapa hal untuk kebaikan kami semua. Maka tolonglah kami serahkan pembicaraan kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, ibu-ibu, ya mama-mama, papa-papa, yang di sini, yang di rumah, ya yang pertama sosialisasi kita bahwa hari ini kita akan mengadakan kegiatan sosialisasi kepada orang tua, ya. Nanti hari Rabu kita memulai untuk anak-anak kita, ya, secara khusus dalam minggu ini hari Rabu dan hari Rabu secara khusus kita buat secara online, secara khusus, ya. Lalu hari Jumat kita buka dengan ibadah. Nanti minggu depan tanggal 17 kita akan buka sekolah kita secara tatap muka. Jadi silakan anak-anak kita datang ke tempat ini untuk kita sekolah secara tatap muka. Jadi perihal tentang hal itu, inilah tujuan pertemuan kita. Ya, bagaimana kami berharap ya supaya kita semua dapat mengikuti protokol dan dapat dihindarkan dari penularan secara khusus sakit penyakit yang ada. Jadi itu tujuan kita, ibu-ibu, ya. Jadi yang pertama yang mau saya sampaikan bahwa kami menekankan bahwa kita mulai semester melakukan sekolah tatap muka, ya, itu yang mau kita lakukan sehingga nanti kami menanyakan kepada setiap orang tua, ya, untuk persetujuannya. Kira-kira sebelum kita terlalu jauh, ibu-ibu gimana, mama-mama, papa-papa, setuju kita mulai tatap muka semester ini? Setuju? Yang tidak setuju boleh angkat tangan. Yang tidak, ya, berarti semua setuju. Baik, kalau demikian kita lanjutkan, ya, karena kalau kita bicara tatap muka, tiba-tiba nanti ada pertanyaan saya nggak setuju, ya sia-sia. Pembicaraan kita sudah panjang, ya. Jadi mama-mama dan papa-papa, yang pertama, ya, bahwa kita akan sangat menekankan yang namanya protokol kesehatan. Jadi kami berharap mulai hari Senin tanggal 17 setiap orang tua, ya, kita akan start di sekolah kita ini dengan 2 gelombang, ya, yaitu TKA dan TKB. Jadi kita atur waktunya untuk berbeda 15 menit. Jadi tujuannya apa? Supaya tujuannya menghindari pertemuan dan kerumunan. Ya, jadi kalau TKA ya masuk 8.30. Jadi kami berharap kepada papa-papa dan mama-mama untuk boleh mengantar anak-anaknya kira-kira 8.15. Ya, 8.15 ke 8.30. Jadi mama-mama, papa-papa boleh memperhitungkan waktu kira-kira tiba di sekolah ini antara itu 8.15 ke 8.30. Supaya apa? Masuk ke kelas 8.31 ke 8.45 nanti untuk TKB supaya mereka tidak ketemu. Maksud tidak ketemu itu tidak terjadi kerumunan. Dan kita berharap orang tua kalau sebisa mungkin, ya, mengantar anak sendiri begitu sebisa mungkin. Kalau tidak mungkin ada Gojek langganan atau dan lain-lain. Tapi yang biasa, harapan kami tidak berganti-ganti, ya, Gojeknya A, besok Gojek B, besok Gojek C, begitu, ya, naik angkot. Kalau naik angkot ya kita nggak bisa prediksi, ya. Harapan kita kalau naik Gojek demikian, kalau naik angkot yang pasti dari awal dari rumah kami berharap, dari sekolah berharap bahwa
sangat sudah melakukan protokol ya, dari rumah sudah memakai masker, minimal. Jadi kalau mau ditambah facial silakan, mau pakai sarung tangan silakan. Jadi yang paling wajib itu yang kami tekankan adalah masker. Dari keluar rumah anak-anak kita sudah memakai masker ya, di sekolah. Kalau ada masker cadangan mau diganti silakan, kalau tidak ya nggak apa-apa begitu, selama maskernya tidak dilepas begitu ya. Nah, itu harapan kami pertama dari rumah. Jadi kita berbicara dari rumah dulu ya, menuju ke sekolah. TKA, TKB ada jeda waktu 15 menit. Jadi ibu-ibu, mama-mama, papa-papa bisa mengatur waktu. Kira-kira 8.30 masuk, 8.15 atau 8.20, 8.25 sudah tiba di sini ya. Dengan dari rumah memakai masker, protokol ya. Dan kami berharap papa-papa dan mama-mama juga memakai masker juga. Nah, setelah nanti ada 8.15 para lause kita akan menunggu ya di gerbang untuk mengukur suhu ya, mengukur suhu badan harus di bawah 37 ya. Kalau di atas 37 nanti kita akan bawa ke kantor dan kita akan hubungi orang tua ya untuk follow up selanjutnya. Kalau di bawah 37 silakan masuk. Harapan kita menghindari untuk bermain, masuk di kelas. Nanti kita akan putar lagu atau TV ya, di televisi, video atau lagu atau film singkat supaya anak-anak kita di kelas menunggu 8.30. Jadi 8.30 ke 8.45 itu nanti TKB untuk diterima ditunggu oleh lausenya. Juga hal yang sama diukur suhu. Satu lagi tadi ya, cuci tangan. Ya maaf ya lupa tadi. Sudah diukur suhu, anak-anak kita cuci tangan berserta orang tuanya ya baru masuk ke kelas ya. Jadi selama ini sepatu kita pakai anak-anak. Jadi semester ini pakai saja ya, di kelas kita pakai saja sepatu, tidak usah dilepas begitu. Dan nanti tasnya ditaruh di dekat kursi atau meja supaya gampang diambil, nggak pergi sana. Selama ini kita ada rak begitu ya, supaya tidak mengurangi keluar berdiri masuk ya, keliling-keliling, kita taruh aja tasnya dekat ya dengan meja atau kursi. Jadi itu yang pertama dari awal masuk ke sekolah ya. Di sekolah diterima dan masuk ke kelas dengan dicek suhu tubuh dan cuci tangan. Jadi untuk orang tua ya, kami berharap ya kalaupun mau menunggu ya, kami tidak melarang, silakan saja, tapi selama tidak membuat kerumunan begitu. Jikalau nanti kami memberikan teguran, mohon dimaklumi ya ibu-ibu ya, mama-mama, karena itu sesuai protokol ya. Tapi kalau sekedar ngobrol 1-2 orang duduk di sana, satu duduk di sini, ya silakan aja begitu ya. Jangan sampai nanti udah kasihkan ngobrol sambil menunggu ya, anak-anak belajar buka masker lagi sambil makan-makan. Nah itu yang sangat kita jaga ya. Jadi ibu-ibu, mama-mama, papa-papa ya, supaya juga boleh bekerja sama di dalam hal ini. Nah itu untuk dari rumah menuju di sekolah untuk masuk di kelas. Nah di kelas kita biasanya ada makan-makan ya, ada jam istirahat dan jam main. Untuk semester ini 2 hal ini kita tiadakan. Jadi jam bermain kita tiadakan dan juga jam makan-makan kita tiadakan. Tapi kalau anak-anak, makanya kami berharap sebelum ke sekolah anak-anak udah sarapan. Tapi pun kalaupun belum sarapan, mau makan sebentar ya silakan. Kita akan kasih tempat di kantor kita di belakang sana untuk boleh makan di situ ya, makan dan minum di situ. Selesai
masuk lagi. Ya, jadi kami sangat mengurangi sekali untuk anak-anak kita membuka masker, kecuali hal yang sangat penting sekali. Lause belum makan nih, belum minum susu. Ya sudah, silakan ya. Nah, harapan kami sebisa mungkin dari rumah, ya sebisa mungkin, supaya kita sangat menghindari dan sangat mengurangi sekali membuka masker di lingkungan sekolah ini, ya. Tapi kalau mau minum sarapan lause ya silakan lah ya. Jadi nanti lause-lausenya yang di kelas akan mengawasi akan hal ini. Jadi materi kita khusus ya di kelas itu selama 30 menit ya, 90 menit, 8.30 ke jam 10, 1,5 jam kita fokus untuk materi pembelajaran kurikulum yang sudah kita jadwalkan. Jadi 1,5 jam, 8.30 ke jam 10 untuk TKA, TKB 8.45, jeda beda waktu hanya 15 menit ya, ke 10.15. Tujuannya apa? Sama, waktu mengantar, waktu menjemput sama. Jadi papa-papa, mama-mama atur waktu. Nah, kita dari sekolah udah pasti jam 10 teng selesai. Jadi papa-papa, mama-mama bisa mengatur waktu. 10 kurang 5 kah atau kurang sedikit ya, boleh datang menjemput. Nah, sampai 10.15 boleh keluar, bukan melarang lama di sini, tetapi oleh karena situasi kita sementara ini kita melakukan, ya kami sangat memohon ya supaya langsung pulang begitu. Karena situasi, bukan melarang enggak lama-lama di sini, silakan aja gitu ya. Tapi karena situasi kita melakukan hal ini. Lalu harapan kami 10.15 TKA itu sudah pulang semua, harapan kami. Jadi papa-papa, mama-mama bisa mengatur waktu. Jam 10 itu sudah ada di sini ya, langsung keluar dan pulang. Supaya 10.15 TKB dan papa-papa, mama-mamanya juga menunggu ya. Kurang lebih 10 lewat 10 atau 10 belasan dikit ya, lewat belasan dikit menit sebelum 10.15 udah standby menunggu untuk menjemput pulang. Jadi pun kalaupun nanti ada yang masih 1-2 ya mungkin aduh macet begitu ya, atau dalam perjalanan, jadi kita berharap anak-anak kita itu tetap di dalam kelas, harapan kita. Tetap di dalam kelas, harapan kita. Nanti kita akan putarkan lagu atau video singkat ya supaya mereka betah di kelas atau game ya, nanti tergantung kelas masing-masing ya. Itu harapan kita selama 15 menit ya. Kami berharap papa-papa dan mama-mama bisa memaklumi ya tentang hal ini. Di kelas kita setiap 30 menit kita akan latih dan kita ajar anak-anak kita untuk cuci tangan. Jadi jam 9, jam setengah 10 ya sebelum pulang sebentar cuci tangan. Mau pakai air atau pakai hand sanitizer ya, nanti tergantung kelas begitu ya. Jadi setiap 30 menit kita akan lakukan ini. Yang tujuannya cuma 2 ya. Yang pertama itu supaya terjaga terus protokol kesehatan kita, dan yang kedua melatih anak kita untuk disiplin, terbiasa untuk cuci tangan. Itu yang kita lakukan ya, supaya anak-anak terbiasa cuci tangan dan ya mau pakai sabun atau hand sanitizer supaya anak-anak terbiasa akan hal itu. Jadi sekolah kita di hari Senin, Rabu dan Jumat untuk tatap muka. Mungkin ada yang tanya, Selasa Kamisnya ngapain? Kita akan buka kelas online. Jadi tetap kita lakukan online di Selasa dan di Kamis. Jadi setiap hari kita sekolah ya. Jadi bukan Senin, Rabu, Jumat saja, tetapi juga Selasa, Kamis. Tapi Selasa, Kamis khusus untuk online. Jadi nanti tergantung guru kelas, apakah Zoom, apakah WA ya, nanti tergantung kelas masing-masing ya. Jadi kita akan melakukan
hal seperti ini. Jadi sekolah kita Senin sampai Jumat. Senin, Rabu, Jumat itu tatap muka, Selasa dan Kamis itu online. Jadi jamnya online kita batasi hanya 1 jam saja, ya. Nanti kalau kelamaan anak-anak bosan juga begitu ya. Jadi kita batasin 1 jam saja untuk melihat aktivitas, PR atau mengulang, ya. Jadi itu yang kita lakukan untuk di Selasa dan di hari Kamisnya. Nah, jadi itu yang kita lakukan 1 minggu full jadinya ya, Senin sampai Jumat. Nah, jadi begitu kita melakukannya, ibu-ibu ya, mama-mama dan papa-papa. Jadi ini sekilas ya tentang protokol kesehatan yang kita lakukan. Jadi mama-mama, papa-papa bisa menyimak dan bisa memperhatikan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh disimpan dulu, dicatat dulu untuk boleh ditanyakan ya. Jadi mama-mama dan papa-papa, kegiatan kita ya 1 semester kita berharap ya dapat kita lakukan seperti ini. Dan ada beberapa kegiatan seperti kegiatan sekolah kita yang mengharuskan keluar begitu ya. Nah, kita nanti kita akan diskusi dengan papa mama ya untuk kegiatan seperti field trip begitu ya. Nanti kita akan infokan lebih lanjut. Jadi mama-mama dan papa-papa, kami berharap ya dengan sistem ini anak-anak kita semangat belajarnya kembali ada. Karena hampir 2 tahun belajar di rumah ya. Anaknya di mana? Online, kan belajar online. Anaknya di mana? Lagi main-main di situ. Gak bisa dipanggil karena gak kedengeran begitu. Untuk anak-anak memang kurang cocok ya untuk pelajaran sekolah secara online. Jadi kami berharap secara khusus untuk TKB, untuk masuk SD begitu ya. Jadi sangat kita utamakan materinya ya supaya persiapan mereka untuk masuk ke SD. Jadi papa-papa dan mama-mama, yang pertama ini dulu yang kami sampaikan. Kalau ada yang pertanyaan nanti boleh disampaikan kepada kami. Nanti di ruang kelas ya kita atur kelas kita sedemikian rupa. Karena kelas kita batasi, ya paling banyak itu 10, tapi satu kelas nggak nyampe 10, ada yang 7 ada 8 begitu ya. Jadi masih masuk di dalam protokol kesehatan kita. Nanti ruang kelas kita atur sedemikian rupa supaya anak-anak tidak berkerumun. Di sini satu, di ujung sana satu meja begitu ya. Dan di tengah-tengah meja itu kita buat pembatas, ya pembatas supaya tetap terjaga secara protokol kesehatan. Jadi itu yang kita lakukan untuk semester ini ya, ibu-ibu, mama-mama dan papa-papa. Oke, sementara ini dulu untuk sosialisasi yang pertama akan kita sudah kita sampaikan ya. Nanti setelah ini kami dari sekolah akan membagikan ya surat pernyataan ya kepada orang tua untuk mengizinkan anak-anak sekolah tatap muka ya. Dengan situasi kita seperti ini, maka kami berharap kepada orang-orang tua, mama-mama secara khusus yang hadir, yang di Zoom nanti boleh menyusul ya, boleh memberikan persetujuan dari orang tua ke sekolah untuk mengizinkan anak-anak untuk sekolah tatap muka di tengah-tengah situasi kondisi COVID yang masih belum mereda ya. Dan kami berharap ibu-ibu, ya mama-mama dan papa-papa, kami sekolah sangat menekankan yang namanya prokes, protokol kesehatan. Kita sudah, satu lagi tadi saya lupa, kita sudah ada itu barcode untuk peduli lindungi. Seperti mama-mama dan papa-papa kalau pergi ke mall ya sudah masuk harus scan dulu bukan? Nah sekolah kita sudah punya ya, sekolah kita sudah punya. Jadi
papa atau mama-mama yang mengantar silakan men-scan masuk begitu ya supaya ini terdata sama kita. Siapa saja jam sekian datang, siapa saja jam sekian keluar dari tempat kita. Jadi itu terdata. Jadi ini sangat membantu kita kalau nanti ada yang namanya tracing begitu ya. Ini sangat membantu kita untuk peduli lindungi. Jadi kita sudah penuhi beberapa persyaratan protokol kesehatan yang harus kita punyai untuk kita boleh melakukan tatap muka ya. Jadi di tangan mama-mama dan mama-mama ya di sini secara khusus Bapak juga ada satu di sini sudah ada ya, sudah dipegang kertas demikian. Jadi ini isinya adalah persetujuan dari orang tua untuk mengizinkan anak ya untuk sekolah tatap muka. Ya, jadi kami sangat mengharapkan mama-mama dan papa-papa boleh memberikan persetujuannya. Ya, kita sangat menekankan protokol kesehatan. Yang kedua, guru-guru kita, lause-lause kita semua sudah divaksin. Ya, semua sudah divaksin. Untuk jadi kita berharap ini menenteramkan hati kita. Oh, gurunya udah divaksin semua kok. Ya, kita berharap nanti kalau di Januari ini ada vaksin booster, kita akan lakukan ya untuk guru-guru. Nah, untuk anak-anak gimana? Kita sudah mendapatkan info dari puskes terdekat kita di sini untuk anak-anak usia 6 tahun. Ya, silakan divaksin. Ya. Jadi salah satu surat ini adalah bahwa kami meminta persetujuan orang tua ya untuk mengizinkan anaknya divaksin. Ya, untuk usia 6 tahun ke atas. Secara khusus TKB berarti ya. Nah, jadi 6 tahun ke atas itu peraturannya harus 6 tahun. Karena berdasarkan survei dan penelitian mereka ya untuk 6 tahun ke atas. Jadi kami minta persetujuan orang tua ya untuk anak ya boleh divaksin dari pemerintah melalui puskes kita di Gang Out ya. Jadi itu gratis ya, gratis. Jadi ini adalah program pemerintah supaya kita menjadi herd community ya untuk kebal secara sosial dalam kesehatan kita ya. Dan ini adalah program pemerintah. Jadi itu yang kami harapkan papa-papa dan mama-mama boleh memberikan persetujuannya ya. Kita berharap dijauhkan dari hal yang buruk ya. Tiba-tiba ada kasus tertular COVID ya, kita nggak tahu apakah dari sekolah, tapi selama kita menekankan protokol ini kita berharap itu dihindarkan ya. Yang namanya virus itu bisa di mana-mana. Dalam perjalanankah ya, ketemu siapakah ya, nanti pulang dari sekolah dia kemana dulukah ya. Nah, ini kita berharap. Tapi selama kita menjaga sangat protokol kesehatan, setiap 30 menit cuci tangan, kita berharap ini bisa sangat ditekan ya. Jadi mama-mama papa juga ketika di lingkungan sekolah kita nggak apa-apa ya, ada tempat cuci tangan, ada hand sanitizer kita siapkan di depan, nggak apa-apa, mau sesering mungkin cuci tangan juga silakan begitu ya, nggak masalah, silakan saja ya. Air kita juga banyak begitu ya, Bogor banyak air, jadi jangan takut oh nanti airnya habis atau mahal bayarnya, nggak masalah, cuci tangan saja ibu-ibu ya. Sabun kita juga ada begitu, silakan. Jadi kita sangat memenuhi persyaratan-persyaratan untuk hal-hal semacam ini. Maka kita hanya bisa berdoa, memohon Tuhan menjauhkan kita dari penularan virus. Secara hikmat sudah kita lakukan, secara menjaga protokol kesehatan, membentengi kita itu sudah kita waspadai dan kita lakukan. Tapi yang pasti kita tidak mengetahui apa yang terjadi kemudian, maka kita berharap kepada Tuhan, hanya Dialah yang menjauhkan kita dari penularan virus ini. Jadi mama-mama dan papa-papa itu yang mau kita sosialisasikan pada hari ini. Sambil dibaca, kalau papa-papa atau mama-mama ada pertanyaan silakan. Kita sebisa mungkin kita akan jawab mengenai sehubungan ya dengan kegiatan
sekolah kita tatap muka secara khusus 1 semester ini kurang lebih. Kalau papa-papa, mama-mama ada mau pertanyaan, silakan angkat tangan. Nanti kami akan kasih mic supaya didengar yang dari rumah ya, untuk kita boleh pertanyaan kita. Ada dari papa-papa? Papa cuma 1 di sini. Mama-mama banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, ada 13 mama-mama ya. Yang dari rumah juga boleh, silakan beri kode kepada kami untuk boleh memberikan pertanyaan ya. Silakan. Ada dari mama-mama tempat ini? Yang dari ruang Zoom, yang dari rumah, monggo kalau ada. Atau tadi ada yang kurang jelas, saya terlalu cepat ngomong, ya. Atau ada yang kurang menangkap, boleh ditanyakan lagi. Kira-kira sudah jelas menangkap ibu-ibu, bapak mama? Sudah ya? Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Yuk. Ada? Yang di rumah? Ada? Boleh kasih kode, angkat tangan atau langsung buka mic aja silakan. Ya. Baik, kalau tidak ada ya. Nanti pun kalaupun ada silakan, ada grup WA masing-masing kelas TKA, TKB, B1, B2. Ya, silakan ajukan pertanyaan di sana, silakan ya untuk kita boleh jawab untuk kebaikan kita semua ya, ibu-ibu dan papa-papa, mama-mama di tempat ini. Baik, kalau ini sudah kita lewati sosialisasi ini, kita kembali ke persetujuan itu ya, di kertas itu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dari persetujuan ini? Silakan bapak-bapak, mama-mama. Yang di ruang Zoom mungkin bisa dikirim lah ya untuk dibaca dulu isinya. Oke. Silakan dibaca dulu atau ada kalimat yang kurang jelas atau hal-hal yang lain, silakan. Atau sudah jelas, tinggal isi saja, tinggal kita setujui saja. Cukup jelas di kertas itu? Cukup jelas ya. Baik. Apakah mama-mama setuju kira-kira atau ada yang keberatan? Oh, mau bawa pulang dulu. Silakan. Oh, mau ya supaya dibaca juga ya. Boleh ya, kalau bisa secepatnya ya dikembalikan kepada kami untuk dikumpulkan ya. Kita sepakatin saja kira-kira hari ini bawa pulang, kapan lagi kira-kira mau dikembalikan? Rabu atau Jumat paling lambat? Jangan lewat tanggal 17, karena 17 sudah tatap muka, anak-anak udah datang. Jadi sebelum itu. Jadi kita sepakatin saja tanggal berapa? Ada usul? Silakan. Ini mic supaya didengar yang di rumah, silakan.
Baik, baik. Ini ada orang tua yang WA saya nanya. Jadi jika ada sebagian dari orang tua yang setuju dan ada yang tidak setuju, dan yang tidak setuju ini yang tidak melakukan tatap muka, apakah tetap dilakukan Zoom katanya. Misalnya ada 5 orang tua yang tidak setuju, apakah yang tidak setuju itu di hari Senin sampai Rabu dan Jumat itu apakah akan tetap dilakukan Zoom bagi anak yang tidak tatap muka itu? Itu aja. Baik, kami jawab ya. Iya, kita buka kelas kita secara offline dan online. Ya, memang untuk anak-anak TK, PG yang sudah kita sampaikan tadi bahwa kelas online itu nggak cocok untuk mereka. Tetapi karena situasi kondisi sehingga kita mengadakan online. Tetapi karena situasi pandemik yang masih berlangsung, ada orang tua yang menginginkan kelas online tetap kita lakukan secara online. Jadi jawabannya adalah iya. Silakan ya, online. Nanti tentang teknisnya akan diatur oleh guru-guru kelas masing-masing. Apakah di 8.30 itu langsung disiarkan langsung begitu ya, ataukah nanti setelah jam 10 nanti akan diatur oleh guru kelas masing-masing. Tapi jawaban dari kami adalah iya. Silakan. Jadi kami berharap anak-anak kita tetap sekolah, mau offline mau online tetap sekolah, itu yang kami tekankan ya. Silakan. Jadi jangan takut dan jangan khawatir, situasi kita masih seperti ini. Bagi orang tua yang masih mau online silakan ya, kita akan lakukan online, nanti akan di follow up oleh guru masing-masing ya, guru kelas lausenya akan memfollow up untuk pelajaran secara online-nya. Oke, cukup membantu jawabannya? Baik, terima kasih. Ada lagi mama-mama, papa-papa yang di ruang Zoom, silakan kasih kode untuk bertanya atau angkat tangan atau buka mic, silakan. Baik, kalau tidak ada lagi kita kembali ke sini lagi. Ya, kira-kira hari ini kita bawa dan kita mungkin ada popo ya atau mamanya yang belum baca. Ya silakan nanti diserahkan ke mamanya dulu untuk dibaca dulu. Nah kira-kira kita sepakati kapan paling lambat dikembalikan ke kami? Ya, jangan Senin, Senin kita sudah mulai. Pak, maka saya memberikan mau Rabu, sebenarnya paling lambat Jumat. Kalau mau hari Kamis juga boleh. Ya, jadi kita memikirkan teknis. Jadi nanti kalau Jumat mengantar ke sini lagi repot. Lalu saya udah jalan macet ditutup lagi. Mau di apa lagi susah. Nah, jadi sementara kita sepakatin ya. Kalau hari Kamis bisa ya, paling lambat hari Kamis kami meminta fotonya saja dulu dikirim. Kertasnya nanti boleh hari Senin tanggal 17. Nah, hari Kamis kami menunggu kepada orang tua, papa mama dan papa untuk mengisi dan dipoto, jebret, kirim ke lause masing-masing. Nah, nanti itu soft copy-nya, nanti hard copy-nya artinya kertas ini nanti boleh hari Seninnya tanggal 17-nya. Jadi enggak usah dalam minggu ini antar ke sini, enggak usah ya. Nah, jadi seperti bapak ibu-ibu ya, mama-mama ya, setuju kita ya. Hari Kamis kami tunggu paling lambat, supaya kenapa hari Kamis? Supaya kami bisa mengecek ya, nanti lause-lause hari Jumat masuk, siapa yang belum, siapa yang sudah. Nah, jadi kami minta hari Kamis supaya hari Jumat kita bisa konfirmasi ulang ya. Nah, kertasnya boleh diserahkan ke sekolah itu hari Senin sambil nanti anak sekolah ya. Jadi enggak harus 2 kali ke sini, nanti Kamis ke sini lagi, Senin lagi begitu ya. Ah, itu ya. Setuju ya mama-mama ya, papa-papa ya, seperti itu ya. Oke. Ada lagi?
Lalu situasi kita dalam 1 bulan ini mungkin kita agak terganggu dikit jalan kita. Karena ini ada perbaikan sedikit. Ya, udah dicor begitu ya. Jadi ini sangat mempengaruhi jalan kita agak sedikit sempit ya. Nah, jadi yang kedua ya kami tidak tahu depan ini info kemarin itu akan betonisasi, akan dicor. Nah, lalu info terakhir ditunda dulu katanya. Jadi nggak tahu yang mana yang benar ini ya. Jadi yang pasti kurang lebih info dari kami 1 bulan ini mungkin kita akan ada sedikit gangguan tentang jalan ya. Jadi itu yang kami infokan. Jadi supaya mama-mama, papa-papa ketika mengantar anak ya boleh memperhatikan hal ini. Dan sekarang biasanya kita sering kali masuk lewat jalan kesatuan ini, kampus ini ya, belok ini ya. Sekarang udah nggak bisa lagi karena udah dibikin tangga. Jadi baik motor, baik mobil gak bisa masuk lagi, artinya gak bisa lewat. Jadi kita harus lewat yang ada bank ya, CIMB Niaga gitu, masuk dari sana. Atau kita turun dari bawah, dari Empang langsung ke Pasar Cumpo ini. Ataupun supaya lebih dekat, motor parkir dekat kesatuan, jalan kaki sedikit. Nah kira-kira begitu usulan kami untuk menuju ke tempat ini. Tapi yang pasti dalam situasi 1 bulan ini jalan kita ini mungkin ada apalah ya, gangguan lah ya, nggak inilah kita ya, nggak nyaman lah ya, karena mungkin ada yang bersihkan, ada yang ngecat, nanti kalau ada yang betonisasi dan lain-lain ya, nanti belum lagi pasang lampu jalan begitu. Kurang lebih 1 bulanan ini akan ada gangguan seperti ini. Ya, itu yang mau kami infokan ya, supaya bapak-bapak, mama-mama mengetahui ya dan memaklumi situasi kita seperti ini. Oke. Ya. Oke. Kami membuka ruang Wanasari mungkin ya. Di luar ini ada mama-mama atau papa-papa mau menanyakan sesuatu kepada sekolah, silakan. Ya. Di luar prokes, ya di luar tatap muka, ada yang mama-mama, papa-papa mau tanyakan kepada kami, ya silakan. Kalau ada kita akan coba jawab ya sebisa mungkin untuk kemajuan dan kebaikan sekolah kita. Ada mama-mama dari papa-papa? Di luar prokes, tatap muka, ada yang mau ditanyakan? Monggo. Kami buka kesempatan untuk kali ini kalau ada. Yang di rumah ada? Ada. Ya. Baik, kalau tidak ada ya, kita sudah jam 10 kurang 4 menit. Nah, harapan kita memang tidak lama, paling lama 1 jam. Ya, kita sudah tadi kita mulai 9.10 ya, jadi masih 1 jam kurang. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi cukup, Ibu-ibu, Bapak-bapak, Mama-mama cukup. Yang di rumah cukup? Oke, silakan. Tolong dibantu Mike. Supaya yang di rumah mendengar maksudnya. Oke. Kan kalau online itu kan saya tiap awal minggu selalu dapat materinya selama 1 minggu dulu. Kalau tatap muka ini saya akan dapat materinya dalam 1 minggu nggak sebelum sekolah anak-anak? Materinya apakah sudah didapat sebelumnya begitu ya? Lose bisa membantu? Boleh dikasih mic? Boleh? Supaya di rumah juga mendengar. Maaf, Mama dari TKA atau TKA? Mungkin TKA.
Kalau dari TKB diberikan materinya sih di hari Minggu ya. Itu udah 1 minggu paketnya. Iya, mau Zoom juga kemarin juga seperti itu. Jadi kami sudah siapkannya dari hari Senin sampai hari Jumat sudah disiapkan 1 minggu aja materinya. Iya, semua akan sama 1 minggu akan diberikan berbarengan di hari Senin. Iya, itu aja mungkin Mam bisa membantu jawabannya. Oke, cukup membantu jawabannya? Ya, jadi materinya diberikan 1 minggu sebelumnya supaya anak-anak Di hari Minggunya Boksu bukan di 1 hari minggu. Minggunya ya, di Iya. hari Minggunya untuk Senin, Rebu, Jumat, Selasa, Kamis untuk online-nya ya. Oke, membantu jawabannya? Mama, silakan. Oke, terima kasih Lause ya. Ada lagi? Ya, silakan. Bisa dikasih mic. Saya masih mau nanya tentang seputar prokes. Apakah setiap habis pertemuan tatap muka itu kelasnya disterilkan? Jawaban dari kami adalah iya. Ya, nanti setiap hari Kamis, hari Senin dan Rabu itu ada yang akan menyemprot kelas kita, ya. Jadi jawaban dari kami adalah iya. Jadi kita akan semprot, ya. Jadi sesuai aturan kita akan lakukan semua. Ya, jadi dari tadi belum kami jelaskan ya. Setelah pulang anak-anak pulang sekolah, jadi nanti ada yang akan membersihkannya. Kalau kita mengenal ada orang tua kita Pak Tunjang begitu ya, mungkin sering ketemu lah ya mungkin ya dulu ya. Nah, beliau akan membantu ya membersihkan secara khusus menyemprot dan mengelap ya. Jadi Senin dipakai, Senin siang itu akan dibersihkan untuk dipakai Rabu. Rabu dipakai akan dibersihkan untuk Jumat ya. Dan Jumat akan dibersihkan itu hari Sabtu karena Pak Tunjang Jumat tidak masuk, dia masuk Sabtu. Dan Sabtu dia akan bersihkan untuk dipakai di hari Senin. Jadi seperti itu sistemnya. Ya, akan disemprot. Kita sudah siapkan, ada alat kita untuk menyemprot, kayak nyemprot apa itu ya, tanaman itu ya, short begitu ya, pakai baterai, dan kita siapkan semua. Jadi secara protokol kita sudah siapkan. Jadi itu tadi kami jawab, secara hikmat protokol kita udah lakukan. Dan tinggal kita memohon Tuhan membentengi kita, ya, Mama ya. Baik, makasih. Ada lagi? Ya, silakan. Tolong dikasih mic. Tolong dibantu Bu Malause. Kalau untuk ibadah, upacara gimana Lause? Apa masih online atau nanti kalau onsite digabung semua? Kalau upacara dan ibadah, kita akan lakukan kalau nggak salah 1 bulan sekali upacara ya. Tetap kita lakukan tapi sebulan sekali di luar. Tetap kita lakukan upacara kita hari Senin itu kita ganti-gantian. Minggu pertama mungkin Lause bisa ingatkan saya kalau saya lupa ya. Minggu pertama misalnya kita ini upacara nih. Minggu kedua mungkin senam gitu ya. Minggu ketiga ibadah dan minggu lainnya mungkin di kelas tapi ibadah umum ya kita kumpul. Jadi dalam setiap minggu sekali kita pertemuan yang rame-rame, hanya sekali saja, sebulan sekali. Jadi upacara sekali, minggu pertama, minggu keduanya kita senam, ya minggu ketiganya nanti kalau bolak-balik nanti bisa diperbaikin ya, saya lupa. Kita ibadah begitu ya. Nah jadi kalau dulu kan upacaranya setiap Senin begitu ya. Betul ya, setiap Senin ya. Nah sekarang tidak, kita hanya buat 1 kali aja sebulan minggu ini. Jadi minggu depannya bersama untuk senam. Jadi dulu kan senamnya setiap Jumat begitu ya. Nah sekarang enggak lagi, kita sekali saja untuk senam Jumat. Lalu ibadah juga ya, untuk yang bertemu ibadah kita sekali saja dalam 1 bulan. Jadi itu kita berharap mengurangi kumpul-kumpul. Nah begitu kira-kira. Jadi kita buat dari seminggu sekali menjadi sebulan sekali. Tapi tetap kita lakukan. Gitu Mama, menjawab ya, membantu ya. Oke, terima kasih. Ada lagi mungkin?
Dari yang lain silakan. Dari sebelah sini, sebelah sini. Oke, dari sudut hijau silakan kalau ada. Atau sudah cukup? Cukup? Cukup ya, baik. Udah 1 jam waktu kita ya, cukup. Nah itu yang kami tekankan tadi. Kalau papa mama ada yang mau ditanyakan silakan. Kita punya grup di kelas ya boleh memberikan pertanyaan di sana ya, silakan. Oke, kalau cukup tadi saya tekankan sekali lagi, ini dibawa pulang dulu. Nanti hari Kamis diisi, isinya boleh nanti, dan hari Kamis difotokan, dikirimkan ke Lause masing-masing, dan di hari Senin ya untuk dibawa, dan kita akan mulai hari Senin secara tatap muka untuk anak-anak sekolah kita, ibu-ibu ya. Baik, semangat kita, sepakat ya. Oke, kita berharap yang terbaik untuk anak-anak kita ya. Pendidikan mereka yang terbaik kita berharap bagi anak-anak sekolah kita. Kalau cukup kita akan akhiri pertemuan kita ini. Ibu-ibu cukup? Ya kalau cukup minta kepada Maulause pimpin kita di dalam doa. Di sini saja supaya masuk. Ya Bu, Maulause biar masuk kamera. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa. Oleh karena pertolongan-Mu, kami boleh menyelesaikan sosialisasi PTM hari ini Tuhan. Dan biarlah setiap pembicaraan yang sudah disampaikan, sungguh Tuhan boleh kami laksanakan dan ada kerjasama yang baik bagi pihak sekolah maupun pihak dari orang tua siswa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mempercayakan untuk pembelajaran PTM yang akan dilaksanakan di tanggal 17, Tuhan yang menolong setiap orang tua siswa dan juga setiap anak-anak boleh mempersiapkannya dengan baik, boleh menjaga protokol kesehatannya dengan baik, sehingga pembelajaran boleh berjalan. Dan kami juga berdoa menyerahkan ya Bapak, untuk pembelajaran secara online. Tuhan juga yang menolong setiap anak-anak bisa belajar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berikan kami kesehatan, kekuatan untuk bisa menjalankan pembelajaran di Sekolah Metodis Immanuel Bogor ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih untuk setiap orang tua yang hadir hari ini. Tuhan yang memberkati dan Tuhan juga yang menolong sehingga kami boleh pulang ke rumah kami masing-masing dengan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa syukur kami yang sudah kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Baik, mama, papa, terima kasih kehadirannya. Ya Tuhan memberkati kita semua. Ya, shalom.